Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhi Fadilah, perwakilan dari MTS Ma'arif NU 2 Cilongok. Saya akan menceritakan legenda bunga Wijaya Kusuma. Pada suatu hari, ada setangkai bunga yang tidak pernah layu. Konon, bunga itu dapat menyembuhkan penyakit. Bahkan, bunga itu dapat menghidupkan orang yang telah mati. Orang-orang percaya bunga itu berasal dari benang sari bunga Wijaya Kusuma milik Dewa Wisnu di Kayangan yang jatuh dan tumbuh di dunia. Pada suatu ketika, ada seorang raja yang bermimpi menemukan bunga Wijaya Kusuma di suatu pulau karang di Laut Selatan. "Aku bermimpi, aku tidak bisa mati!" teriak sang raja dari dalam tidurnya. "Ada apa, Kanda? Siapa yang tidak bisa mati?" tanya sang permaisuri yang terbangun dari tidurnya. "Ah, Dinda, kita akan hidup selamanya. Aku tahu di mana bunga Wijaya Kusuma berada," jawab sang baginda raja yang kemudian menceritakan perihal mimpinya. Keesokan harinya, raja mengumpulkan semua prajurit kepercayaannya. Raja memerintahkan untuk memetik bunga Wijaya Kusuma di sebuah pulau karang di Laut Selatan yang diberi nama Pulau Karangbadong. Tetapi Baginda, bunga itu tidak bisa dipetik sembarang waktu, kata sang penasihat istana. "Apa maksudmu tidak bisa dipetik sembarang waktu?" tanya sang raja. "Maksudnya, bunga itu hanya bisa dipetik ketika langit cerah dan suasana ombak Laut Selatan sedang tenang." "Ah, kamu bodoh sekali. Jika aku menuruti saranmu, bunga itu akan diambil orang lain," jawab sang raja yang tidak bisa dibantah lagi. Akhirnya, para prajurit pergi meninggalkan istana menuju Pulau Karangbadong. Sebenarnya mereka ditakuti oleh rasa takut karena ada seorang petugas istana yang mengatakan bahwa barang siapa yang melanggar malapetaka, ia akan mendapat malapetaka, bukan panjang umur. Sesampainya para prajurit di Pulau Selatan, perasaan mereka bertambah kecut. Ketika itu, ombak Laut Selatan setinggi bukit. Pulau Karangbadong yang berada di tengah samudera kadang terlihat dan kadang lenyap terhalang gelombang. Memang saat itulah bukan saat yang tepat untuk memenuhi perintah raja. Di tengah rasa bingung mereka melihat seorang nelayan yang duduk termenung sendirian. Para prajurit pun menghampiri sang nelayan. "Hei, kenapa kamu sendirian? Di mana yang lain?" "Ah, maafkan hamba, Gusti. Hamba hanya sedang merenungi nasib," kata sang nelayan itu tidak menghiraukan pertanyaan dari para prajurit. "Merenungi nasib? Memangnya apa yang terjadi dengan nasibmu?" "Hamba seorang nelayan, tetapi hamba sangat tidak berguna. Hamba seorang nelayan, tetapi hamba tidak memiliki perahu," ujar sang nelayan yang mengibah. Seketika itu, wajah para prajurit berseri-seri. Mereka menemukan pemecah masalah mereka. "Baik, aku akan mengubah nasibmu." "Mengubah nasib hamba, Gusti?" "Benar, bahkan bukan hanya perahu. Kamu dapat memiliki semua yang kamu mau. Asalkan..." "Asalkan apa, Gusti? Katakanlah," jawab sang nelayan tidak sabar. "Asalkan kamu memetik bunga Wijaya Kusuma."
Bunga Wijaya Kusuma, Gusti. Bunga yang berada di Pulau Karangbadong, Gusti. Benar, apakah kamu tahu? Hamba tahu, Gusti, tetapi saat ini bukanlah saat yang tepat untuk memenuhi perintah Gusti, jawab sang nelayan itu. Namun pada akhirnya nelayan itu tetap pergi karena tergiur akan hadiah yang akan diterimanya. Dengan meminjam perahu milik saudaranya, nelayan itu mengerahkan semua keberanian dan keterampilannya. Nelayan itu melalui laut selatan yang begitu ganas. Sesampainya nelayan itu di Pulau Karangbadong, nelayan itu langsung menaiki tebing terjal dan memetik bunga Wijaya Kusuma. Saat nelayan itu memetik bunga Wijaya Kusuma, ternyata di sekelilingnya sudah berdiri wajah-wajah menyeramkan. Wajah-wajah milik para setan penunggu Karangbadong yang juga ingin memiliki bunga Wijaya Kusuma. Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah bosan hidup? Serahkan bunga itu! Teriak sang setan-setan itu kepada sang nelayan. Tidak, bunga ini untuk sang raja! Bentak sang nelayan yang langsung menerobos kepungan para setan menggunakan parangnya. Saat ia berlari menuju perahunya, ia sangat terkejut. Perahu miliknya sudah tidak ada. Mungkin perahunya telah pecah, diterjang oleh ombak dan batu karang. Seketika itu, badan sang nelayan menggigil. Ia ketakutan. Ia harus memilih mati di tangan para setan atau mati ditelan ganasnya ombak laut selatan. Ketika para setan mulai mendekat, sang nelayan harus pasrah. Ya Dewa, selamatkanlah hambamu ini. Seketika itu, nelayan langsung mencebur ke dalam laut selatan. Tubuh sang nelayan timbul tenggelam di tengah samudra. Namun, jiwa nelayannya tidak membuatnya menyerah. Dengan menggapai sebuah papan kayu, ia ditemukan oleh para prajurit dengan keadaan sekarat. Namun, para prajurit tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mengambil bunga Wijaya Kusuma dan meninggalkan nelayan itu sendirian. Namun pada akhirnya, para penjaga itu dan sang raja harus menerima akibatnya. Satu persatu para penjaga itu mulai mati tanpa diketahui sebabnya. Sedangkan raja sendiri, raja menjadi gila dan pergi meninggalkan istananya. Nelayan yang semula begitu mengutuk para raja itu, ia mulai bersyukur. Walau ia tidak memiliki perahu, ia masih hidup selamat. Lalu, bagaimana dengan nasib bunga Wijaya Kusuma? Bunga itu menghilang secara gaib kembali kepada para dewa. Inilah legenda bunga Wijaya Kusuma. Dari cerita ini kita dapat ambil manfaat, yaitu jangan menjadi orang yang ambisi terlalu besar dan jadilah orang yang bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.